Ya, selamat sore untuk kalian semua. Kita masuk hari ini di pertemuan pertama dalam mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi di Prodi PPKN. Merupakan salah satu mata kuliah juga karena adanya pendidikan kewarganegaraan, berarti seluruh mata kuliah yang berkaitan pendidikan kewarganegaraan ikut masuk ke dalamnya. Di pertemuan pertama ini kita membahas masalah pasang surut dalam implementasi negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Ya. Jadi esensi atau nilai dari sebuah negara itu adalah tercapainya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, apa itu? Bahwa masyarakat semua dalam keadaan tenang, dalam keadaan terpenuhi, tercukupi, nggak ada yang demo sana, demo sini. Ya, kalaupun ada demo karena adanya tindakan yang tidak sesuai dari pejabat negara. Tapi kalau yang demo karena dirinya merasa kekurangan, itu harusnya di negara demokrasi nggak ada, ya. Karena gimana pun kita bilang rezim Soeharto, disitulah sebenarnya pemerintahan yang dibilang paling sehat, ya. Saya bilang, ya kan, kalau kalian tidak hidup di zaman Soeharto, kalian bisa tanya dengan orang tua kalian atau kakak-kakak kalian, saudara kalian, gimana di zaman Soeharto. Ya, bahkan kalau beli makanan aja sarapan pagi itu bisa Rp50, Rp25. Harga bensin, saya pernah beli harga bensin itu 2.500 1 liter. Ya, stabil. Harga beras pun sekilo 1.500. Terus dibilang walaupun ada tindakan sewenang-wenang, ada tindakan ingin berkuasa, tapi ya kita akui harga dolar pada saat itu nggak pernah mencapai harga 10.000. Ya, kalian boleh cek di sejarah tahun 98 ke bawah itu harga dolar tidak pernah mencapai 10.000. Apalagi lewat 10.000. Sekarang kita sudah sampai 18.000. Dari mana nilai dolar ini dilihat orang? Tentang, kalau orang ekonomi bilang, dia dari aktivitas dari sebuah negara, ya, ekspor impornya, apa yang dihasilkan negara untuk mengembangkan negaranya. Apakah kita masih ketergantungan? Ya, kita masih banyak ketergantungan. Ya, kita akui. Kalau kita lihat dari berita-berita sekarang, lihat. Ya, kita lihat bahwa untuk konsumsi daging sapi aja kita masih impor dari Australia. Ya. Yang program Jokowi sekarang yang memberikan bibit kepada petani-petani Indonesia, bibit-bibit sapi. Ya, mudah-mudahan di presiden yang akan datang dilanjutkan agar kita lepas dari ketergantungan asing. Ya, supaya menguatkan negara kita. Ya, jadi perlu diingat bahwa sanksi untuk mempengaruhi kemauan bebas itu berarti memaksa orang masyarakat untuk taat pada hukum. Jadi inilah untuk mengatur kita masyarakat Indonesia yang banyak
banyak golongan, ya, terdiri dari macam golongan, suku, ras, agama, budaya, apalagi warna kulit, segala macam, ya. Untuk melindunginya gimana? Ada undang-undang yang mengaturnya. Nggak boleh saling menghina, ya kan? Tetap saling menghargai, ya. Kalau misalnya saya Muslim masuk ke komunitas atau warga yang mayoritas Kristen, ya kita bawakan hanya diri kita, bukan agama. Jangan pernah bawakan agama. Sama kalau kalian, misalnya kalian nanti lulus S1, dapat guru di negeri, ternyata negerinya, siswanya mayoritas Islam, ya, kalian nggak bisa juga ngajar seperti ngajar yang seiman sama kalian. Kita bawa aja secara nasionalis, ya kan? Bagaimana nanti kalian menerapkan diri kalian dalam profesi kalian ke depannya? Ya, gagasan negara hukum telah banyak dikemukakan, salah satunya oleh Plato ketika ia memproduksi konsep nomoi sebagai karya ketiga di usia tuanya, yang mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik itu didasarkan pada hadirnya hukum yang baik. Ya, jadi kalau menurut Plato bahwa negara yang baik itu adalah hukum yang baik. Dari mana dilihat hukum itu baik? Bahwa dengan adanya hukum maka segala tindak kejahatan berkurang atau bahkan hilang, ya kan? Itulah namanya hukum itu efektif berjalan, ya. Bukan hukum hanya sebatas undang-undang, tapi hukum itu harusnya peraturan yang dapat dilaksanakan, diterapkan kepada masyarakat, ya. Jangan hanya undang-undang itu hanya sebatas buku yang menjadi buku, bahkan masyarakat pun nggak tahu. Yang berkaitan dengan kepentingan dia saja pun nggak tahu, nggak usah dibilang seluruh undang-undang. Yang berkaitan dengan dia saja nggak tahu. Apa itu? Yang paling dasar itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ya. Itu orang nggak sekolah pun mestinya harus tahu, karena disitulah dia melihat hak-hak dirinya yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, ditinjau dari perspektif sejarah hukum, peradaban awal dunia hukum hanya mengenal dua tipe negara, yaitu Anglo-Saxon dan rule of the law. Ya, jadi terdapat perbedaan konsep Reichsstaat dengan konsep rule of the law. Jadi pada awalnya adanya perbedaan antara Reichsstaat dengan rule of the law, ya. Tapi itu sudah tidak lagi dipermasalahkan karena keduanya memiliki perbedaan yang jelas, ya. Nggak ada yang samar-samar. Karena kalau Reichsstaat itu bertumpu pada hukum Eropa kontinental atau kita kenal civil law atau modern law. Ya, kalau konsep rule of the law bertumpu pada sistem hukum common law yang berkarakter yudisial. Apa itu? Yang berkarakter tentang sistem peradilan, bahwa
segala bentuk sengketa yang ada, baik perdata, pidana maupun administrasi, diselesaikan melalui pengadilan. Ya, pengadilan kita lengkap, ya kan? Ada pengadilan agama untuk yang mereka beragama Islam. Yang tidak beragama Islam maka ke pengadilan negeri urusan agamanya. Ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri bukan hanya menguruskan masalah agama yang non muslim atau yang tidak beragama muslim, tapi seluruh perkara-perkara perdata yang ada. Ada juga yang perkara pidana. Ada di situ perkara anak. Ada di pengadilan negeri juga perkara niaga. Ada tun. Tun itu masalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Kenapa? Karena dalam hal ini negara Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yang memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta merata baik material dan spiritual. Ya, jadi kalau kita lihat dari nilai-nilai dalam Pancasila, disitulah semua nilai-nilai kehidupan kita. Ya, sudah sangat hebat tokoh-tokoh yang menciptakan Pancasila itu. Di situ ada sisi ketuhanannya, ada sisi keagamaannya. Ya. Ada sisi keagamaannya, ada sisi kemanusiaannya. Ada sisi persatuannya, kebersamaannya. Sisi keadilan. Adil. Negara berkewajiban turut serta dalam hampir semua sektor penghidupan masyarakat. Jadi dalam hal ini bahwa negara itu harus hadir dalam setiap tindakan masyarakat. Harus ada negara dalamnya. Apa kalian ngurus KTP negara, kalian ngurus SKCK negara. Baik itu SKCK dari kelurahan maupun SKCK dari kepolisian, tetap negara. Ya. Banyak yang berkaitan langsung dengan kita, lembaga-lembaga negara. Kalau lembaga negara yang paling dekat dengan kita itu lembaga pemerintahan seperti kelurahan dan jajarannya, Kepling dan segala macam. Kalau dari segi kita beraktivitas ada kepolisian. Ya. Kita naik kendaraan, sepeda motor, di mana-mana kita bisa lihat polisi. Ya. Tidak ada di simpang sini, mungkin simpang selanjutnya pasti ada. Konsep negara hukum muncul sebagai reaksi atas konsep negara legal state atau konsep negara penjaga malam. Apa maksudnya? Bahwa konsep negara hukum ini adalah mereka yang negara-negara mengutamakan hukum dalam pelaksanaan kedaulatan negaranya. Ada aturan hukum yang dibuat untuk melaksanakan mengatur kedaulatan negara. Ya. Kita lihat semua tindakan kita diatur oleh hukum. Ya. Apa contohnya? Misalnya kalian sudah berumur 17 tahun, kalian wajib punya KTP, itu ada di undang-undang. Ya. Itu bukan aturan dari kelurahan, itu adalah aturan dari undang-undang. Di bawah 17 tahun kalian punya petanda pengenal apa? Akte kelahiran, atau kalian yang beragama Kristen mungkin namanya surat baptis. Kalian punya semua. Saya nggak tahu kalau yang agama Kristen punya surat baptis, pasti punya, tapi akte kelahiran tak punya lagi enggak? Saya juga kurang pasti. Punya. Nah, berarti kalian punya dua.
Kalian didaftarkan juga sama negara. Tapi kalau kita yang orang Islam, kita lahir dari bidan atau rumah sakit baru ke negara di Dukcapil. Nggak ada dari segi agamanya. Nah, jadi itulah setiap ajaran agama itu berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Ya, berarti seluruh agama di Indonesia ini, walaupun mereka punya surat baptis, agama apapun itu, surat apapun itu namanya di agama mereka, mereka juga punya akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Ya, karena hati-hati kalian ngurus ikut ujian PNS nanti itu di scanning, jangan sampai nggak ada. Di scanning akte kelahiran, di scanning KTP, KK, ijazah terakhir, namanya harus sama semua. Nggak boleh ada yang berbeda satu huruf pun. Kecuali ada penambahan gelar, ya. Gelar itu adalah penambahan, bukan nama. Ya. Nama dari akte, ijazah, usahakan nama dari akte, ijazah SD, SMP, SMA. Ya, nanti S1 itu sama semua, nggak ada beda. Nah, kalau beda nanti kalian ngambil PNS itu susah. Kalian harus bikin surat pernyataan lagi dari kelurahan setempat bahwa data kalian itu memang betul seperti itu, terjadi perbedaan. Dan yang dipakai adalah yang terakhir. Ya. Selanjutnya kita masuk di konsep negara hukum. Pemikiran manusia tentang negara hukum berkembang dalam berbagai situasi sejarah dan peradaban manusia. Apa maksudnya? Bahwa pemikiran manusia tentang negara hukum itu selalu berubah setiap saat. Karena apa? Hukum itu harus mengikuti masyarakat. Ya. Hukum itu baru ada setelah adanya gejolak di masyarakat. Seperti yang pernah saya contohkan tentang undang-undang terorisme. Undang-undang terorisme baru muncul setelah adanya bom Bali 2004 atau 2005. 2004. Keluar undang-undang terorisme 2005. Ya, berarti undang-undang itu hadir atau ada karena akibat dari suatu perbuatan, ya. Karena kalau nggak ada itu mungkin, ya, kalau nggak ada kegiatan-kegiatan bom di Indonesia, mungkin ya, saya nggak berani jamin, nggak kepikiran anggota DPR kita untuk membuat undang-undang terorisme, ya. Karena aman. Seperti yang pernah juga saya sampaikan, seperti negara Swiss yang paling aman. Kenapa seperti itu? Negara Swiss adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak punya polisi. Kalian boleh cek, mereka tidak punya. Mereka hanya punya tentara. Jadi orang yang bersalah nanti misalnya melakukan kejahatan, nanti datang surat dari pengadilan ke rumahnya. Anda di penjara, silakan Anda masuk penjara, di penjara ini. Masuk sendiri. Di penjara ada yang jaga, cuma jaga untuk ngasih makan mereka, bukan untuk mereka takut kabur. Maka di sana negara paling aman, ekonomi paling tinggi. Makanya orang-orang banyak yang nabung ke sana. Bank of the Swiss. Ya. Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti Rechtsstaat, Rule of the Law,
nomokrasi Islam dan beberapa konsep lain semisal konsep negara hukum Pancasila. Ya. Jadi dalam bentuk negara apapun dia harus ada hukum yang mengatur warga masyarakatnya. Ya. Kalau misalnya negaranya sistem kerajaan, maka hukumnya adalah perintah-perintah raja. Ya, cuman sebutannya berbeda, tapi maksudnya tetap sama. Ya, konsep negara hukum pada abad ke-19 mengetengahkan unsur-unsur negara hukum. Yang pertama, perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Ya, jadi dari abad ke-19 itu sudah dilakukan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi jangan sok kita saat-saat ini heboh melanggar HAM. Lihat dulu aspeknya, apa yang melanggar HAM. Ya. Selanjutnya yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut. Ya. Ini udah dibuktikan dengan kalau di negara kita ada namanya sistem otonomi. Ya. Sistem otonomi, pembagian kekuasaan dari pemerintahan pusat ke daerah. Apa gunanya? Untuk menjamin hak-hak warga masyarakat di daerah. Ya. Kalau pemerintahannya di Jakarta, mungkin presidennya tahu apa yang dibutuhkan warga-warga Jakarta karena dekat. Hampir setiap hari jumpa. Di sini kurang ini, di sini kurang ini, di sini kurang ini. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang ada di Papua, Aceh, Sulawesi, Kalimantan, yang jauh-jauh dari pusat kota Jakarta? Ya. Apa yang dibutuhkan mereka? Apa yang dibutuhkan kita yang di Medan ini misalnya? Itulah gunanya adanya pelimpahan kekuasaan ke pemerintahan daerah. Dilaksanakanlah sensus setiap setahun sekali. Ya. Jadi kalau kalian tinggal di kota Medan ini, kalau kalian nggak disensus, ya kalian nggak disensus, tapi petugas yang menempelkan stiker sensus, jangan kasih. Jangan kasih. Saya di rumah saya gitu, datang petugas sensus, Kak mau, Pak mau nempel apa? Ini sensus. Kapan kalian melakukan sensusnya? Udah Pak, udah kami. Kapan kalian nanya-nanya sama keluarga kami? Keluarga kami siapa yang kalian tanya? Sensus itu kalian harus tanya langsung dari salah satu anggota keluarga kami. Ya. Jadi pastikan kalau sensus itu harus salah satu anggota dari keluarga kalian itu ditanya-tanya mereka. Saya suruh copot saya bilang. Copot. Ya. Pelajaran juga kalau misalnya kita nanti jadi kerja jadi pejabat negara, maka jangan mau ngambil yang instan. Kalian harus jalani proses, maka kalian akan merasakan nikmatnya hasil yang kalian raih, uang yang kalian dapat dari kerjaan kalian. Yang ketiga itu pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi segala macam lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia ini itu ada undang-undangnya. Mereka diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Bukan suka-suka aja mereka dalam bekerja. Ya kan? Kalau
Kalau mereka suka-suka aja, ya udah suka-suka aja, nggak perlu ada undang-undang yang dibuat mengatur. Selanjutnya peradilan administrasi dalam perselisihan. Ya, ini kalau dalam negara kita yaitu peradilan tun atau Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada perselisihan administrasi kita selesaikan ke tun. Apa contohnya? Misalnya terjadinya sertifikat ganda yang dekat-dekat dengan kita aja sebagai warga masyarakat. Kadang ada tuh terjadi sertifikat ganda. Ajukan pemeriksaan di pengadilan dari tun tentang kenapa, ya, kenapa BPN bisa mengeluarkan sertifikat sampai 2. Ya. Seharusnya sertifikat 1 setiap 1 ukuran tanah. Selanjutnya DC mengemukakan unsur rule of the law, yaitu pertama supremasi aturan-aturan hukum. Ya, apa itu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Ya, tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Apa contohnya? Bahkan dalam pemilu aja kita dianjurkan untuk hadir memilih, bukan diwajibkan, karena nggak boleh ada pemaksaan. Kalau udah ada pemaksaan berarti ada kesewenang-wenangan. Contoh misalnya Korea Utara. Ya, setiap warga negara masyarakat di Korea Utara saat pemilu wajib datang untuk memilih. Dan pilihannya cuma nomor 1 dan nomor 2 kotak kosong. Ya, dan mereka diwajibkan memilih nomor 1. Itulah dia artinya kesewenang-wenangan. Bahkan masyarakat, apa yang diperbuat masyarakat pun diatur. Nggak bebas kita. Kita mau ngapa-ngapain pun seperti ada yang ngawasi. Kita mau pergi kuliah misalnya seperti ada yang ngawasi, seperti ada yang ngikuti. Merasa nggak aman. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum. Ya, apa maksudnya? Bahwa setiap orang itu sama, baik itu orang biasa maupun seorang pejabat. Ini udah kita rasakan. Kalau dilihat dari media sosial, banyak yang merasa kecewa dengan hukum, penyelenggaraan hukum di Indonesia. Tapi kita nggak usah bilang gitu. Kita harapkan penyelenggara hukum setiap tahunnya akan menjadi lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab. Ya, karena kita sangat banyak dipertontonkan di media-media sosial, ya, tentang tindakan aparat yang tidak sesuai aturan perundang-undangan. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang. Ya, bahkan hak-hak warga negara Indonesia di negara lain pun harus ada pengaturannya di Undang-Undang Dasar dan di undang-undang. Jadi misalnya kalian ada kerjaan di luar negeri, itu kalian harus diatur juga oleh undang-undang kita, undang-undang negara Indonesia, bukan hanya negara tujuan kalian. Selanjutnya ada terjaminnya keputusan-keputusan hakim. Apa maksudnya di sini? Bahwa hakim harus merasa bebas dalam menjatuhkan putusan. Ya, tidak boleh ada lagi penekanan terhadap hakim-hakim. Ya. Hakim nanti dalam memutus perkara si A misalnya merasa terancam, anaknya merasa terancam, nggak boleh.
Karena hakim adalah ujung tombak dari peradilan Indonesia. Ya. Kalau hakim sudah bisa dikendalikan oleh kelompok tertentu, maka yakinlah bahwa penyelenggaraan hukum dalam suatu negara itu sudah tidak sehat. Ya, kalau dalam konsep negara Islam, yang pertama bahwa prinsip kekuasaan adalah sebagai amanah. Ya. Apa tuh amanah? Titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Setiap pekerjaan itu adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Harus kalian pertanggungjawabkan. Kalau kalian memegang jabatan sesuatu, maka segala bentuk tindakan kalian selama menjabat itu harus kalian pertanggungjawabkan. Sama kalau di negara kita juga seperti itu. Misalnya kalian menjadi pejabat misalnya si A menjadi wali kota. Ya. A menjadi wali kota, maka saat dia turun dari wali kota, maka dia harus rincikan kerjaan dia selama 5 tahun. Dalam hal juga penggunaan anggaran. Yang kedua ada prinsip musyawarah atau musyawarah. Apa itu? Bahwa prinsip-prinsip itu dalam penyelesaian sengketa apapun dilakukan dengan bermusyawarah, berkumpul, tarik pendapat, ambil yang paling banyak. Ya, jangan main hakim sendiri. Bahkan dalam hukum pun juga seperti itu. Apa contohnya? Lihat, hakim selalu berjumlah ganjil. Gak ada hakim genap, gak boleh. Ya, hakim di peradilan umum 3, hakim di Mahkamah Konstitusi 7. Kenapa dibuat seperti itu? Kalau sempat hakimnya 2, terjadi 2 pendapat berbeda A dan B, maka nggak ada penyelesaian di dalamnya. Tapi kalau 3 pasti ada A, ada B, yang satu lagi pasti milih antara A dan B. Ya. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Apa itu? Setiap pejabat negara harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan, nilai-nilai keadilan. Memang kalau bicara keadilan ini nggak bisa kita samakan keadilan menurut si A dan si B itu dalam satu garis yang sama, nggak bisa. Ya. Jadi gimana kita menerapkan keadilan terhadap seseorang? Bahwa kita tidak menzoliminya, ya, kita tidak berbuat curang terhadap dirinya. Yang keempat ada prinsip persamaan. Ya, sama kayak kita bahwa ada persamaan di depan hukum. Siapapun sama, hukumannya sama. Harusnya seperti itu. Undang-undang juga menerapkan seperti itu. Jangan ada tebang pilih. Tapi masih banyak kita lihat hukum-hukum yang seakan tebang pilih. Ya. Yang nenek mencuri buah karena cucunya kelaparan bisa dihukum 10 tahun. Kenapa korupsi hanya 3 tahun? Bahkan di bawahnya.
Makanya saya selalu bilang kalau sama mahasiswa-mahasiswa hukum itu, kalau kalian mau jadi hakim, maka kalian harus punya hati yang kuat, tekad yang kuat, nggak mudah dipengaruhi orang lain. Kayak kalau dari pengacara itu, lihat pengacara yang banyak sukses di Indonesia ini adalah orang-orang Batak. Kenapa? Orang Batak memang orang-orang keras. Ya. Sini juga ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak ajasi manusia. Jadi dalam segala bentuk hukum, dalam hukum Islam pun ada perlindungan terhadap hak ajasi manusia. Ya, dari segi apapun itu, perlakuan terhadap hak ajasi manusia harus sama di depan hukum, sama semua, nggak ada bedanya. Prinsip peradilan yang bebas, apa artinya? Bahwa peradilan itu tidak boleh ada intervensi dari pemerintah dalam bentuk apapun. Jadi walaupun hakim dalam menyidang perkara yang berkaitan dengan pemerintah, dia harus merasa tenang, nggak menjadi ancaman. Nanti kalau aku putus perkara bapak ini si A misalnya, nanti aku diberhentikan jadi hakim. Jangan ada pikiran-pikiran seperti itu. Ya, peradilan harus bebas. Lanjut, ada prinsip perdamaian. Ya, prinsip perdamaian ini bisa dilaksanakan dengan adanya sifat saling menghargai. Itu yang saya bilang, walaupun kita berada di komunitas yang berbeda, ya kita cukup menghargai. Ya, kita nggak perlu menghina seseorang atas kepercayaannya, kita nggak perlu menghina seseorang atas sukunya. Hargai aja, maka orang pun senang sama kita, dan kita pun dihargai orang. Ya, prinsip kesejahteraan. Ya, bahwa setiap masyarakat itu harus sejahtera. Dengan sejahteranya masyarakat, maka bahkan prinsip ketaatan pun dapat terjalan. Ya. Kalau masyarakat sejahtera, masyarakat tercukupi, maka masyarakat pasti akan nurut. Ya. Masyarakat membangkang, masyarakat demo itu karena mereka kurang. Ya. Masyarakat nuntut A, nuntut B karena dia merasa kurang. Ya, jadi negara hukum di Indonesia ini diimplementasikan berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Apa itu? Kita ambil contoh satu, itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di ketuhanan yang Maha Esa itu banyak terdapat undang-undang di bawahnya. Apa itu? Tentang peradilan agama, tentang perkara agama bagi mereka yang di luar agama Islam di pengadilan negeri. Ya, terkait masalah kewarisannya, perceraiannya harus ada. Ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu harus diangkat dan masuk dalam sistem hukum. Ya, jadi negara hukum Pancasila ini juga berprinsip pada prinsip dalam asas kekeluargaan. Ya.
yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita ada prinsip kekeluargaan, masuk ke prinsip musyawarah. Ya itulah musyawarah itu kan berkumpul menjadi satu keluarga. Ambil pendapat, berkumpul itu bukan anggota keluarga dia semua, anggota masyarakat. Jadi dengan kata lain bahwa hukum adalah alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban. Ya. Jadi hukum ini juga dengan kata lain sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban. Apa itu contohnya? Coba nggak ada hukum, nggak ada undang-undang yang mengatur tentang tindakan masyarakat, maka mungkin begal merajalela, pencurian merajalela, ya. Orang mudah kali masuk ke rumah orang nggak ditangkap, nggak ada undang-undang misalnya. Ya bobol rumah orang misalnya. Kenapa kok dibobol rumahnya orang nggak ada undang-undang? Ya. Ada undang-undang berarti bebas. Itulah pentingnya hukum dalam penyelenggaraan negara. Ya. Bagaimana kita dengan suku terbanyak, bahasa daerah terbanyak, ya. Kitalah negara di dunia ini yang memiliki bahasa paling banyak di dunia. Bahasa yang digunakan sehari-hari. Ya. Kalau kalian misalnya jalan-jalan ke Tanah Batak, mereka bahasa Batak. Kalau kalian ke daerah Jawa, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda. Ya, banyak di mana-mana. Di Papua pun itu mereka bahasa-bahasa Papua. Walaupun kalau kita lihat di video-video yang ada di YouTube misalnya, mereka ada juga berbahasa Indonesia, tapi nggak bisa lepas dari bahasa daerahnya. Ya. Banyak. Kalau jalan-jalan ke Padang, mereka udah bahasa Minang di sana. Terus dari ada perbedaan-perbedaan ini, ya, tapi kita tetap akur. Banyak rumah ibadah. Ada rumah ibadah yang berbeda agama, tapi bersebelahan. Ya. Apa contohnya misalnya yang di dekat SMA 1. Ya. Masjid Agung dengan gereja di situ ada. Sebelahan, dindingnya bersebelahan. Ya, bisa. Ya, harusnya memang bisa. Kenapa? Karena saat kita berkumpul jangan bawa agama kita, bawa kehidupan sosial kita. Kalau kumpul-kumpul sama orang cerita-cerita, bawa kehidupan sosial, pekerjaan, pendidikan, apa segala macam, bawa cerita itu. Jadi orang nggak anti sama kita. Ih, ini anak kok duduk-duduk sama-sama kok ceritanya agama, kok ceritanya kesehariannya di agama dia, ya. Nantinya kalian juga, misalnya kalau kalian ada rencana ngambil PNS, pasti akan jumpa berbagai macam kelompok orang. Enggak dari kelompok kalian aja, enggak dari yang satu suku sama kalian, tapi bermacam-macam. Ya. Inilah pertemuan pertama kita di mata kuliah ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang.